Mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan doa. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, masih ingat kan namanya? Ya, nama saya Kapulan. Jadi yang sudah disampaikan sama Ibu Siti Elina tadi untuk pembelajaran kedepannya di kelas ini akan belajar bareng sama saya. Saya mohon di sini bantuannya, kesediaannya, kerjasamanya agar pembelajaran yang kita laksanakan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke ya. Sebelumnya di sini saya mau cek dulu kehadiran kalian. Alhamdulillah ya kayaknya dari semester 1 sampai sekarang baru kali ini nih full personil, ya enggak? Iya. Ini mau keluar boleh? Boleh. Kalau alasan yang benar dan tepat boleh keluar. Ya. Anak muda ada? Ada sih anak? Aura? Aurelia? Ada? Sarah? Saskia? Sela? Siva? Viola? Viola? Saya Kak. Wayan? Isma? Yohanes? Tadi saya sudah share link PowerPoint-nya ke Mbak Saskia dan Mbak. Silakan dibuka link PowerPoint-nya yang bagian tanpa. Buka. Bisa buka? Ada yang bisa buka? Ya. Ada yang nggak bisa? Gabung sama teman yang kalau nggak bisa di sebelah. Mana yang apa pelajaran kita hari ini? Bahasa Pendidikan Jepang di Indonesia. Boleh geser selanjutnya? Di slide selanjutnya itu ada apa? Ada tujuan pembelajaran. Boleh dong bantu saya satu orang yang mau baca tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Nasra. Selamat. Saya lagi di kelas 11 melalui metode project dengan pendekatan apa? Culturally responsive teaching, terus melaksanakan diskusi dalam satu permasalahan, kemudian menganalisis masa pendidikan Jepang di Indonesia dengan baik dan memiliki rasa saling tanggung jawab, disiplin dan kerjasama selama mengikuti proses pembelajaran kelas. Tadi ada dua kata asing ya, ada project based learning dan culturally responsive teaching. Apa ya? Kita di sini pakai model pembelajaran project based learning. Project based learning dalam pembelajaran kita nanti kalian akan diberikan suatu project. Kemudian project tersebut nanti juga akan kita integrasikan dengan culturally. Culturally itu apa ya? Apa culturally? Kultur. Apa kultur? Kebudayaan. Digabungkan dengan kebudayaan kalian masing-masing. Boleh next? Nah, di situ ada pertanyaan semantik. Sudah lihat di pertanyaan semantiknya? Nah, sudah masuk ya itu unsur budayanya. Ada apa di situ? Sebelahnya pempek apa? Pempek, lihat ya. Sebelahnya apa itu?
Siapa? Apa? Masuknya Jepang ke Indonesia. Benar ya? Oke, kita bahas lebih lanjut. Silakan geser ke slide selanjutnya. Pada pembelajaran sebelumnya tentu sudah dijelaskan sama Ibu Siti Erlina mengenai bagaimana Jepang ini bisa masuk ke Indonesia. Kita bahas lagi untuk penguatan pada kalian. Yang pertama di situ ada apa sih latar belakang dari masuknya Jepang ke Indonesia? Yang pertama ada apa? Apa restorasi Meiji? Udah dijelaskan ini dengan Ibu Siti Erlina. Ayo. Era modern di Jepang atau perubahan tatanan atau struktur yang ada di Jepang. Pada dulunya sebelumnya masyarakat Jepang ini merupakan masyarakat agraris. Apa masyarakat agraris? Pertanian. Kemudian terjadilah restorasi Meiji atau perubahan oleh Kaisar Meiji, diubah di Jepang menjadi negara industri. Wih, mau lihat di barengan. Nah, Jepang ini menjadi negara industri, negara besar industri, negara modern, negara besar yang kemudian berubah menjadi suatu negara yang ingin menguasai wilayah-wilayah di sekitarnya. Karena dia adalah negara industri, maka dia membutuhkan sumber daya alam berupa apa? Bukan embargo berupa minyak bumi aja yang dibutuhkan. Kemudian di situ di bawahnya ada embargo minyak bumi oleh siapa? Amerika Serikat. Embargo ini apa ya? Embargo ini apa? Kita berbicara mengenai embargo minyak bumi. Embargo minyak bumi ini penghentian stok minyak bumi atau pembatasan. Ya. Amerika Serikat melihat Jepang ini menjadi negara industri. Amerika Serikat ini merasa terancam. Kenapa? Karena Jepang ini menjadi negara maju, menjadi negara industri. Yang tadinya Amerika Serikat ini menyuplai minyak bumi kepada Jepang, pada akhirnya apa? Di-stopkan suplai minyak bumi tadi ke Jepang. Lalu respon Jepang bagaimana? Senang. Bagaimana Revi? Senang. Respon Jepang. Senang. Kok bisa senang? Dapatnya banyak. Dapatnya banyak kok nggak nyambung, ayo. Boleh. Tadi kan embargo nih. Iya. Amerika Serikat menyetop suplai minyak. Sedih berarti. Lah, sudah sedih Nangis bagaimana? dia. Apa tindakannya Revi? Gak tahu deh, Kak. Dibuka Cacat. PowerPoint-nya coba. Oh ini. Tuh. Mana ya? Apa? Jepang menyerang angkatan perang AS, Kak. Oh, perang deh, Kak. Serem. Takut, Kalau berbunyi Jepang menyerang angkatan perang Amerika tanggal berapa? Di mana tempatnya? tahu. Di Amerika Serikat. Gimana? Di Pearl Oh, Pearl Harbor. Ini akibatnya gara-gara Amerika Serikat mengembargo minyak bumi, akhirnya Jepang karena dia tadi merasa dia mempunyai kekuatan yang besar, makanya menyerang pangkalan Amerika Serikat. Terus selanjutnya bagaimana? Apa yang dilakukan oleh Jepang? Masuk Indonesia, Kak. Untuk memenuhi kebutuhan dari minyak buminya tadi, karena sudah di-stop oleh Amerika Serikat, maka Jepang mencari alternatif lain. Dengan apa?
dengan mencari negara-negara yang memiliki sumber daya minyak bumi yang melalui beberapa kota atau beberapa jalur. Kota mana yang pertama? Terus? Kota itu? Terjawab ya tadi, hubungan dari ketiga gambar sebelumnya tadi udah terjawab ya? Itu adalah jalur kota-kota yang diduduki oleh Jepang. Ada di Kalimantan, Palembang, kemudian di Pulau Jawa. Selanjutnya ada apa? Kapitulasi Kalijati. Apa kira-kira kapitulasi Kalijati ini? Yohanes? Tasya? Penjelasan dari Belanda. Jepang masuk Ya, perjanjian antara Belanda dan Jepang. Jangan lupakan Belanda ya. Belanda pada saat itu masih ada di Indonesia. Karena pada saat itu Belanda mendapat serangan dari Jepang, kemudian tentara KRI yang tidak bisa membendung lagi serangan dari Jepang. Akhirnya apa? Akhirnya Belanda menyerah pada Jepang di mana? Di mana? Di 8 Maret. Di Jali pada tanggal berapa? Paham sampai sini? Ada yang mau ditanya? Belum. Lanjut ke slide selanjutnya. Ada apa di situ? Propaganda Jepang Indonesia. Apa ya propaganda ya? Kajian telah. Setelah Jepang tadi bisa menguasai Indonesia, bisa masuk ke Indonesia, kemudian Jepang melakukan propaganda ke bangsa Indonesia. Tujuannya apa? Untuk menarik simpati masyarakat Indonesia. Apa aja propagandanya? Program PAN. Ada kan di sini yang aku akui saya ternyata saudara kamu loh. Nah, Jepang berarti dulunya. Aku sebagai saudara dua, karena mereka masih dalam satu benua yaitu di Asia. Jepang ini mengaku bahwa dia itu saudara dua Indonesia. Kemudian selanjutnya apa propagandanya? Nah, terlihat ya pada perjanjian Kalijati. Tiba-tiba Belanda langsung menyerang pada gimana tuh perasaan Indonesia? Senang kan awalnya? Karena tiba-tiba kok ada yang bisa mengusir bangsa Belanda. Selanjutnya apa? Nah, pada zaman pendudukan Jepang itu tidak pada zaman pendudukan Belanda itu tidak diperbolehkan untuk mengibarkan bendera Indonesia. Tetapi ketika Jepang itu datang ke Indonesia diperbolehkan nih, boleh mengibarkan, boleh menyanyikan lagu Indonesia Raya. 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 Ya halo. Hadir. Selanjutnya apa? Program PAN. Panasia. Program Panasia itu apa ya? Depan. Jangan. Program Panasia. Program Panasia itu adalah keinginan Jepang untuk bisa menjatuhkan negara-negara di Asia. Itu adalah program Panasia. Selanjutnya apa? Nah, apa aja tuh? Jadi Jepang itu istilahnya punya visi-misi nih. Saya itu sebagai pelindung Asia, sebagai pemimpin Asia, kemudian sebagai cahaya. Setelah propaganda atau janji manis yang diberikan tadi, respon bangsa Indonesia menurut kalian gimana? Dukung. Gimana Ilham? Responnya bangsa Indonesia setelah melihat berbagai propaganda dari Jepang tadi? Gimana Ilham? Gimana responnya Ilham? Oh, Coba di
Ayo gimana? Gimana semuanya? Menerima dengan baik atau langsung melakukan perlawanan terhadap kedatangan Jepang? Menerima dengan baik atas kedatangan Jepang. Setelah diterima dengan baik, pada akhirnya Jepang berkuasa di Indonesia dengan melakukan berbagai kebijakan. Geser pada slide selanjutnya boleh. Ya, yang pertama itu ada di bidang militer. Di bidang militer apa yang Jepang? Nah, di bidang militer ini Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Mana aja? Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kemudian di berbagai daerah tersebut dikuasai oleh angkatan darat. Angkatan darat tadi yang mana? Daerah mana? Sumatera dan Jawa itu dikuasai oleh angkatan darat. Kemudian yang di bawahnya angkatan laut. Lalu apa lagi setelah membagi 3 wilayah? Setelah itu apa lagi? Tadi pada awalnya, pada propagandanya boleh ya, masih boleh mendengarkan, masih boleh menyanyikan. Tetapi setelah berpuasa sudah dilarang, tidak diperbolehkan lagi mengumandangkan lagu Indonesia Raya, tidak boleh lagi mengibarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya apa? Menghapus sistem sekolah Belanda. Nah, emang sistem sekolah Belanda dulu gimana ya? Jahat kayaknya. Membuka sekolah rakyat yang berfokus pada pendidikan militer. Keren ya. Terus, Pendidikan berjenjang. terus, Kegiatan setiap hari. Pagi, mengibarkan bendera. Jepang, menyanyikan lagu Kimigayo. Melakukan Taiso. Taiso apa? tadi itu seperti senam. Oh, saya kira silap ya. Ya. Jadi di bidang pendidikan, duren ya. Siapa yang gak duren nih? Boleh ya dibagi. Boleh kan dibagi Kak Desti durennya untuk satu kelas. Desti bagi dong Kak Desti. Oke ya. Tahan dulu ya, tahan dulu nanti dulu bukanya ya. Oke, balik lagi ke sini. Di bidang pendidikan, Jepang ini membuka sekolah-sekolah rakyat yang difokuskan pada kegiatan militer. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu Jepang dalam perang Asia Timur. Kemudian di situ tadi ada pendidikan berjenjang. Maksudnya apa? Saat ini ya SD 4 tahun, SMP 3 tahun, kemudian SMA 3 tahun. Itu juga adopsi dari lanjut. Bidang apa selanjutnya? Ekonomi. Di bidang ekonomi, ngapain bidang ekonomi di Jepang? Apa rahasia atau rahasia di bahasa Indonesia? Rahasia bahasa Indonesia. Nah, di bagian ekonomi rahasia. Di bidang ekonomi, pertama kegiatan ekonomi diarahkan untuk kedua sistem ekonomi otonomi, ketiga pembatasan keempat pelajaran dalam kurung besar. Terus yang kelima pakaian serban ganti. Coba bisa dibaca semua di bidang ekonomi. Dan merasa belum kekejaman Jepang pada saat itu. Coba apa aja kekejaman Jepang pada saat itu di bidang ekonomi? Kejar Romusa. Banyak wabah penyakit, banyak terjadi kelaparan. Karena apa? Ya, karena seluruh kegiatan ekonomi itu dipusatkan pada untuk mendukung kegiatan ekonomi
dilaksanakan untuk kegiatan perang. Kemudian ada sistem ekonomi autarki. Apa itu? Sistem ekonomi tertutup. Jadi daerah-daerah itu tidak boleh berinteraksi dengan daerah yang lain. Daerah tersebut harus bisa mencukupi daerah tersebut sendiri untuk bisa mengatasi kekurangan ekonominya. Jadi nggak boleh nih jual beli pada daerah. Kemudian apa di bawahnya? Pembatasan penanaman perkebunan. Nah, pembatasan penanaman perkebunan di situ hanya ada 3 komoditas utama. Apa aja komoditas utamanya? Kelan. Bukan. Itu bukan komoditas. Itu adalah alternatif yang dimakan oleh bangsa Indonesia karena kesulitan ekonomi. Masa yang komoditas yang telah digatal buat apa? Apa komoditas utamanya? Apa? Padi. Terus yang kedua apa? Jagung. Bukan umbi loh, Kak. Umbi itu adalah tradisi lain yang dimakan oleh bangsa Indonesia. Padi, setelah padi adalah kapas itu ada diekstrak untuk membuat baju. Tidak hanya seputar makanan yang lapar ya. Sabar ya, sabar. Yang ketiga apa? Untuk pelumas minyak apa? Tanaman apa? Jarang. Nah, jarang. Jadi ada 3 komoditas utama pada pemerintahan Jepang, yaitu apa tadi? Kita ulangi lagi. Padi, yang apa? Yang ketiga. Tuh, hanya boleh tanam 3 tanaman tersebut. Selanjutnya apa? Ya, itu adalah akibat dari sistem ekonomi yang diterapkan oleh terjadi kelaparan. Makanya bangsa Indonesia makan apa tadi? Keladi gata. Makan keladi gata, makan kelepar pisang, makan umbi-umbian. Seperti umbi gitu. Oh, itu adalah makanan bangsa Indonesia pada zaman Anggur agung. Jadi nanti ini nanti dioper teman-temannya ketika saya nanti selesai mainkan lagunya, silakan kalian sebutkan budaya dari kalian masing-masing. Misalnya budaya dari suku Jawa. Saya dari suku Jawa nih. Di Jawa itu ada apa ya? Di Jawa itu ada tradisi ambengan, ada tradisi apa lagi ya? Suroan. Tahu suroan di Jawa? Nah, kalau misalnya yang Lampung, di Lampung itu ada makanan Kak, makanan khas dari Lampung itu apa? Lapis legit gitu misalnya. Paham? Ini saya siapkan dulu medianya ya. Berapa orang? Yang tahu pada sambil nyanyi deh. Ke depan sih, balik lagi ke depan. Ke depan. Apa sih? Siapa yo? Oke, Aura, silakan Aura. Aura dari suku mana? Silakan
ciri khas disitunya Laura? Laura di sana. Wayang kulit. Oke, satu lagi boleh? Kita puterin lagi. Nah, ayo, masa lupa dengan budayanya masing-masing gimana? Oke, lanjut ya. Sekali lagi deh ya. Sini. Suku Jawa ternyata di sini Jawa ya? Ya. Selain Jawa? Makassar. Restorannya mana sama mana? Jawa. Ada nggak? Ada. Coba. Oke, setelah Vero ya, disebutkan budaya di Lampung itu ada apa sih? Musik apa? Gamelan. Tadi ada kayaknya ada nama wayang juga ya. Nah, itu dari Bali kan? Wayan. Wayang apa tadi ya? Ah, ada Balinya kan? Juga ada. Udah bangunan. Jarang kan dengar percakapan. Berdiri dulu coba. Habis ini Bali ya? Iya, percakapan Bali. Oh ya, nanti Lampung Bali. Gimana kabar kamu? Pembelajaran hari ini lah ya. Enggak, bercerita aja. Biasanya
Udah ini bahasa udah. Nah, di Bali ada apa? Budayanya dulu, ada apa budaya di Bali? Sepi. Ya, jadi itu yang gimana ya? Mau dengar kacamatannya kan tadi? Ngobrol lah, ngobrol. Ya kan yang tahu kan cuma kalian nih. Kalian coba. Apa dulu kalian kira-kira topiknya apa? Bebas. Besok kamu pakai baju apa? Kamu suka sama siapa? Siap. Kamu nih berarti mau kemana? Aku bayar kamu buat lagi lah. Yang gede mana? Itu ini. Terus di rumah apa yang diajarkan ke budayanya ada apa aja? Bagi-bagi ampau. Wih. Makan mie, mandi umur. Terus? Terus kalau apa ya? Kalau misalnya lagi ngomongin baca itu nggak boleh keramas. Kalau tahun berikutnya nggak boleh keramas, nyapu nggak boleh, kalau cewek. Tuh. Baru tahu ya? Iya, nggak bilang-bilang. Pasti keramas. Kalau misalnya mau gali lebih dalam, silakan diwawancarai Koko Revinya ya. Orang sudah kasusnya sekarang. Ya udah guys. Satu lagi yang orang Sunda ya. Satunya sudah kasar. Neng gelis. Teteh sama Akang. Udah. Ada apa teteh? Oh, kadang. Budayanya apa Sunda? Ada mahkota namanya Sigus. Ya, Sigur Sunda terus. Kalau nikahan kita sebar poin aja. Oh, terus apa lagi? Enggak dong. Lanjut sambung. Memang anak kami. Gimana deh? Awe ya. Kulinernya ada apa? Sebelah. Nasi uduk. Banyak. Bener. Ya. Apa lagi? Tahu? Asal dari Makassar. Oh asli lah. Bisa bahasa Makassar. Oke, kalau itunya makanan daerah dari Makassar apa tuh? Contoh. Bisa tuh. Ada apa tuh dari Makassar? Tradisi di rumah. Gimana tuh pindah rumah? Yang ke rumah. Jadi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Setiap orang Makassar kayak gitu atau enggak? Ya ada yang kak yang iya. Kalau ada yang muda kenapa? Setelah Makassar gimana udah pacaran? Ada apa? Ambo. Ada apa? Kayak selain itu apa lagi? Kasih pada. Tari piring terus. Ada pacar. Ada madam. Bisa bahasa Padang? Bisa. Bisa juga. Nama saya Fajar gitu Kak. Saya dari Padang.
Kalau dalam rangka apa ya sama nggak? Itu ya, Pakaiannya gimana sih? Besok nggak tahu bisa atau nggak ya pagi ya. Agak ya. Itu kelompok udah dibentuk. Sayangnya udah searching. Udah searching. Yang lain kita nyanyi bareng lagi dari nomornya yuk. 1, 2, 3. apa adanya? Gitu ya apa ya? Kemarin aku speaking jadi bagus besok 2 atau 3. Pasti itu. Jadi ini aku minta. Baik kasih kamu tanggamu terus mulai merantai lagi rinca-rincaan. Yeay, akhir pendudukan. Ada apa di akhir pendudukan Jepang? Nah, janji koiso bukan koiso ya, kalau ada koiso itu. Tadi video tadi di mana? Oke, janji koiso ini janji apa ya? Jepang memberikan kemerdekaan. Iya, Jepang menjanjikan pemberian kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nih, setelah pada saat itu pada akhir pendudukan Jepang, bangsa Jepang ini sudah semakin terdesak oleh sekutu. Siapa sekutunya tadi? Amerika Serikat. Maka dari itu Jepang ini berusaha untuk menarik simpati bangsa Indonesia lagi dengan cara apa? Dengan memberikan koin atau janji kemerdekaan. Kemudian untuk mewujudkan janji tersebut, Jepang membentuk 2 badan kerja. Sama BPKI. Kita bahas yang pertama adalah BPUPKI. Dalam bahasa Jepangnya apa? Dokuritsu Jungi Hosakai. Dibentuk pada 1945. Nah, diketuai oleh siapa? Itu nanti juga masih ada anggota-anggotanya, silakan kalian sendiri. Kemudian BPUPKI ini tugasnya apa ya? Persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi menyelidiki kira-kira Jepang ini akan melakukan apa ya untuk usaha-usaha kemerdekaan Indonesia. Kemudian BPUPKI ini melaksanakan 2 sidang. Sidang pertama tanggal 29 Mei 1945. Nah, itu ngapain? Rapat, sidang, Apa sidangnya? Apa sidang yang dibahasnya? sidang BPUPKI. Membentuk dasar negara. Dasar negara kita apa? Pancasila. Pancasila. Sebelum menjadi Pancasila, itu terdapat 3 tokoh yang mengusulkan. Bisa di-searching apa aja yang disampaikan oleh Muhammadiyah
Udah ketemu? Gerakan kooperatif, gerakan bawah tanah, dan gerakan kooperatif. Itu ada 4 ya? Enggak, maksudnya di LKPD-nya udah di-share? LKPD-nya tadi udah di-share? Coba dibuka LKPD-nya. Itu di situ ada 4 kelompok. Ini kelompoknya per baris aja ya berarti ya? Biar enak ya? Ya. Ya, betul. Dari sini ya, ini berarti kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan di. Oh iya, kemudian di situ juga ada penilaian kalian di barcode itu. Itu tolong diisi ya, jadi nanti nilai kalian nggak kosong waktu akhir semester. Ya, diingatkan teman-teman yang belum untuk mengisi barcode yang sudah disediakan. Silakan berkumpul dengan kelompoknya. Iya ya. Kita kelompok 3 ya? Iya. Silakan berkumpul dengan kelompoknya di sini. Nah, sebagai tambahan materi nanti waktu PKB. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sedikit pesan moral yang bisa kita ambil dari si negara Jepang ini. Jika kalian nantinya mau menjadi orang yang besar atau orang yang sukses, jangan menginjak orang lain. Jadi gunakanlah cara-cara yang baik atau yang bagus, tidak melukai orang lain. Karena apa? Karena nanti akhirnya ujungnya tetap kalian tidak akan bisa mencapai tangga kesuksesan itu. Ya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Terima kasih, Pak.